Welcome back to Cinelo. Kali ini kita akan membahas film misteri action berjudul Oldboy tahun 2013. Ya, film ini merupakan remake dari film Oldboy asal Korea Selatan tahun 2003. Yang ini versi Hollywoodnya ya guys. Film ini bagus banget sih guys, memiliki plot twist yang gila banget dan kalian juga nggak bakal nyangka gimana akhirnya. Film ini dibintangi oleh para superhero kita, yaitu Josh Brolin, Elizabeth Olsen, dan juga Samuel L. Jackson, Thanos, Scarlet Witch, Nick Fury. Oldboy bercerita tentang seorang pria yang dipenjara selama 20 tahun tanpa mengetahui alasannya. Ketika bebas, ia ingin mencari alasannya di penjara selama 20 tahun. Namun, dalam pencariannya, dia malah menemukan fakta-fakta yang mencengangkan. Penasaran? Penasaran dong. Dan inilah Oldboy. Film akan menceritakan seorang pria bernama Joseph Dossett. Joe adalah seorang ayah yang memiliki putri berumur 3 tahun bernama Mia. Sifat Joe yang ceroboh dan juga doyan mabuk membuat dia harus terkena amukan sang mantan istri yang bernama Donna karena tidak datang dalam ulang tahun anak mereka, yaitu Mia. Malam harinya, Joe bertemu dengan seorang klien di kafe dekat sana untuk membicarakan urusan bisnis. Joe yang sebenarnya sudah berhasil mendapatkan proyeknya malah menggoda pacar dari kliennya. Tak terima pacarnya digoda, sang klien pun membatalkan proyeknya dengan Joe dan langsung menghantam Joe dengan bokeman mentah. Kecewa karena gagal mendapatkan proyeknya, Joe berjalan melintasi kota sambil menegak alkoholnya. Di tengah jalan, ia melihat seorang gadis menjual patung dan mainan khas negeri Cina. Ia membeli sebuah patung bebek untuk hadiah ulang tahun putrinya. Pada saat menghampiri bar milik temannya, Chuck, Joe bertemu dengan seorang wanita yang pernah ia lihat di kafe sebelumnya. Saat mendekati wanita dengan payung kuning tersebut, tiba-tiba Joe menghilang. Scene berganti pada Joe yang bangun di sebuah kamar hotel dan kebingungan karena pintu kamarnya tidak bisa dibuka. Joe juga diberikan menu makanan yang sama setiap harinya, yaitu sepaket nasi dengan lauk pangsit. Lalu, saat menonton TV, Joe melihat seorang wanita sedang berolahraga. Karena sange, Joe malah melakukan olahraga 5 jari. Tak lama dari itu, keluar asap bius yang membuat Joe tak sadarkan diri. Saat pingsan, terdapat beberapa orang yang mengambil sampel dirinya berupa rambut, sperma, air liur, dan juga sidik jari. Ternyata, kamar tersebut merupakan sebuah penjara dan ada banyak orang-orang yang dikurung di dalam kamar sama seperti Joe. Setelah sadar, Joe langsung menyalakan TV-nya kembali. Joe dikagetkan oleh acara berita yang memberitakan seorang ibu bernama Donna yang tewas diperkaos dan dipukuli. Dia juga memiliki putri berumur 3 tahun. Ya, jadi dapat dipastikan korban tersebut merupakan mantan istri dan juga putri Joe. Joe lebih dikagetkan lagi karena tersangka utamanya bernama Joseph Dossett. Padahal, dirinya sedang berada di dalam penjara. Ya, jadi sampel-sampel yang diambil dari tubuh Joe sebelumnya itu digunakan untuk memfitnah dirinya. Joe melewati hari-harinya dengan kehampaan. Dia sempat memutuskan ingin mengakhiri hidupnya, namun upaya tersebut digagalkan oleh penjaga penjara. Suatu hari, saat Joe menonton TV, dia melihat bahwa putrinya Mia telah diadopsi oleh pasangan Ken dan Shirley. Tak disangka, kejadian pembunuhan Donna ternyata sudah 5 tahun berlalu. Joe juga melihat Mia yang sedang bermain alat musik cello, biola yang ukurannya besar itu loh guys. Setelah melihat Mia yang beranjak remaja, semangat hidup Joe kembali bangkit. Joe juga memilih untuk meninggalkan alkohol dan kebiasaan mabuknya. Dia juga mulai berolahraga serta melatih keahlian bela dirinya. Selama di dalam penjara, Joe juga menulis banyak surat untuk Mia dan akan diberikannya ketika ia berhasil kabur dari penjara tersebut. Joe yang berencana untuk kabur lewat tembok kamar mandi, lalu membongkar satu persatu dinding batako kamar mandinya untuk membuat lubang yang cukup untuk dirinya keluar. Namun, tepat di saat Joe ingin kabur, pihak penjara telah mengetahui rencana Joe dan langsung menyalakan TV serta menampilkan Mia anaknya yang diwawancarai dan bilang akan memberikan kesempatan untuk memaafkan Joe. Namun, tiba-tiba gas bius kembali keluar dan membuat Joe tak sadarkan diri. Do you think you could forgive him? I can try.
setelah 20 tahun lamanya, akhirnya Joe dikeluarkan dari penjara. Joe diletakkan di dalam kotak yang berada di tengah padang rumput yang luas. Dia juga dibekali uang yang cukup banyak dan sebuah handphone dengan waktu yang menghitung mundur serta gambar Mia sebagai wallpapernya. Ya guys, jadi tadi tujuan pihak penjara menampilkan acara Mia supaya Joe itu nggak kabur dari penjara, melainkan dikeluarkan oleh pihak penjaranya sendiri. Dan semua ini juga sudah jadi bagian dari rencana orang yang memenjarakan Joe. Joe lalu melihat wanita dengan payung kuning yang ia temui di awal film. Ia lalu mengikuti wanita tersebut. Saat mengikutinya, Joe dihadang oleh beberapa remaja laki-laki. Di sini kita bisa melihat skill bela diri Joe yang telah ia latih selama dirinya di penjara. Setelah membereskan para remaja, Joe kembali mengikuti wanita tersebut. Namun, ia malah bertemu dengan perawat wanita bernama Mary. Dan Joe juga kehilangan jejak wanita berpayung kuning. Setelah gagal bertemu dengan wanita itu, Joe menghampiri bar kawan lamanya, Chuck. Saat menceritakan semua hal yang telah ia lalui kepada Chuck, Joe tiba-tiba ditelepon oleh orang misterius yang telah memenjarakannya selama 20 tahun. Kita sebut Mr. X aja ya guys. Lalu, Joe meminta bantuan Chuck untuk menelusuri daftar orang yang dicurigai Joe sebagai dalang di balik semua ini. Joe juga mencurigai Bernard Sharkey, mantan bos Joe saat ia bekerja di kantor periklanan. Joe terus mencari hingga larut malam. Akibatnya, Joe pingsan pada pagi harinya karena kelelahan. Chuck yang panik langsung menelpon Mary lewat kartu nama yang diberikan Mary kepada Joe. Karena penasaran, Mary membuka surat Joe yang ditulis untuk Mia. Joe yang sudah sadar langsung mengambil suratnya. Joe juga memarahi Mary karena telah lancang menyentuh barang-barangnya. Namun, Mary yang kasihan dengan Joe menawarkan bantuannya untuk menemukan siapa dalang di balik ini semua. Scene berikutnya menunjukkan Joe dan Mary yang menghampiri Bernard Sharkey, mantan bos Joe dahulu. Namun, Joe meyakini Bernard bukanlah orang yang ia cari. Joe lalu mencari restoran pemasok pangsit di penjaranya bernama Dragon Restaurant. Joe mendatangi satu persatu restoran bernama Dragon dan mencicipi semua pangsitnya. Hingga akhirnya, Joe berhasil menemukan pangsit dengan rasa yang sama seperti yang ia makan selama 20 tahun di penjara. Setelah selesai makan, Joe melihat seorang pria dengan pakaian rapi yang membeli cukup banyak pangsit dari restoran tersebut. Curiga dengan pria tersebut, Joe lalu mengikutinya hingga sampai ke sebuah bangunan yang ternyata adalah penjara yang mengurungnya selama 20 tahun. Joe lalu menghabisi para penjaga dan akhirnya ia bertemu dengan pemimpin penjara ini bernama Chaney. Joe lalu menyiksa dan menginterogasi Chaney untuk mengaku siapa yang membuat ia di penjara selama 20 tahun. Chaney memberitahu bahwa dirinya hanyalah orang yang menjalankan penjara ini dan hanya mengurung orang-orang yang diminta oleh kliennya. Joe terus menyiksa Chaney hingga ia mau mengaku siapa yang telah memenjarakannya. Chaney bilang bahwa ia tidak pernah menanyakan nama kliennya. Anak buah Chaney yang sadar ada penyusup langsung menyalakan alarm dan mengepung tempat Joe. Dengan skill bela dirinya yang sangat overpower, Joe berhasil menumbangkan semua anak buah Chaney dan pergi dari tempat tersebut. Di bar milik Chucky, Joe yang kehilangan banyak darah harus terbaring lemas tak sadarkan diri. Mary dan temannya Dr. Tom datang untuk merawat Joe hingga siuman. Pada malam harinya, Joe yang sedang minum di bar milik Chuck mencoba untuk menelpon orang yang telah memenjarakannya. Namun tiba-tiba, Hello, I thought it was time we met. Ya, para anak buah Mr. X telah berada di dalam bar milik Chucky dan perkelahian pun tak terhindarkan. Mr. X memberitahu Joe bahwa dia tidak ada dalam daftar miliknya dan Mr. X juga memberikan Joe penawaran. Jika Joe berhasil menjawab 2 pertanyaan darinya, maka ia akan mendapatkan hadiah yang berupa sebuah rekaman yang berisi pelaku asli pembunuhan Donna yang merupakan Mr. X sendiri. Kedua, pengakuan tertulis Mr. X tentang kejahatan atas penahanannya di penjara selama 20 tahun.
Dan yang terakhir adalah satu koper berlian yang bernilai total 20 juta dolar. Itu kurang lebih 288 miliar rupiah sih guys. Gila banget sih. Dua pertanyaannya adalah siapa Mr. X sebenarnya dan kenapa dia memenjarakan Joe selama 20 tahun. Oh God, no, I don't want to watch it. Handwritten confession to that crime and your kidnapping. $20 million in diamonds. So two questions. Who am I? Did I imprison you for 20 years? Beranjak ke rumah Mary, Joe dan Mary berhasil mendapatkan sebuah petunjuk melalui ringtone telepon milik Joe. Lagu yang berjudul Evergreen Academy menuntun mereka kepada sekolah Joe dahulu. Mereka langsung pergi menuju Evergreen. Namun, semenjak ditutup, pagar Evergreen sekarang digembok dan dijaga oleh petugas kepolisian. Mary menyarankan untuk menunggu hingga malam hari. Sambil menunggu malam hari, Joe dan Mary menyewa sebuah kamar motel di dekat sana. Di kamar tersebut, mereka mengobrol dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Karena kondisi yang mendukung, mereka pun berase-lole. Malam harinya, Joe dan Mary mendatangi sekolah dan mulai mengorek informasi menggunakan arsip-arsip di sekolah. Ternyata, Mr. X adalah teman satu sekolah Joe dahulu yang bernama Adrian Price. Joe juga menemukan informasi lainnya, bahwa keluarga Price pernah mengalami tragedi kelam di Luxembourg, di mana satu keluarga Price dibunuh oleh ayahnya sendiri, Arthur Price, dan hanya Adrian lah yang selamat dari tragedi tersebut. Tragedy in Luxembourg. Indicates a double murder, suicide, seriously injured young man. Joe lalu teringat dengan kejadian masa lalu di mana adik dari Adrian, Amanda Price, yang selalu mendapat perlakuan buruk dari Joe dan Chuck. Joe juga pernah menangkap basah Amanda melakukan aselole dengan seorang pria di rumah kaca yang ternyata merupakan Arthur Price, ayah kandung Amanda. Karena kejadian itu, Amanda selalu dipanggil Lonet oleh Joe dan Chuck beserta mahasiswa lainnya. Kejadian itulah yang melatar belakangi pindahnya keluarga Price ke Luxembourg. Setelah mengetahui kebenarannya, Joe langsung menghampiri Adrian di apartemennya. Saat sampai, Joe sempat dihadang oleh pengawal pribadi Adrian. Namun, dengan mudah, Joe berhasil menghabisi pengawal Adrian. Dengan fakta yang sudah dia ketahui, Joe tahu bahwa Mr. X adalah Adrian Doyle Price dan dia juga yang sudah memenjarakannya selama 20 tahun. Dan Joe juga sudah tahu alasan kenapa Adrian memenjarakannya selama 20 tahun. Alasannya adalah karena gosip yang disebar oleh Joe kepada mahasiswa Evergreen lah yang membuat keluarga Price harus pindah ke Luxembourg, dan karena gosip Joe juga lah yang membuat Arthur Price harus menghabisi seluruh keluarganya. Itu terjadi karena Arthur malu ketahuan melakukan aselole dengan putrinya sendiri. Adrian yang menjadi satu-satunya korban selamat membuat dirinya memiliki dendam yang begitu besar terhadap Joe dan bertekad untuk membalaskan dendamnya. Namun, sesuai janjinya, Adrian memberikan seluruh hadiah yang ia janjikan karena Joe berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Who am I? Adrian Doyle Price. Prison you for 20 years. You blame me for what happened. Told half of Evergreen. Adrian kemudian mengajak Joe untuk melihat Mia anaknya. Di sini, plot twist terjadi. Ternyata, acara talk show yang selama ini dilihat Joe di penjara merupakan rekayasa semata, termasuk pasangan yang mengadopsi Mia. Selama ini, Mia yang tampil di TV juga bukan merupakan Mia anak Joe yang asli, melainkan seorang musisi cello bernama Ashley yang dipekerjakan oleh Adrian sejak umur 10 tahun. Longest shows on television, a single viewer. You, Ashley, is a musician. Had in my employ since you were 10 years. That is not your daughter. Ternyata guys, anak kandung Joe yang asli adalah Mary, yang selama ini telah membantu dan yang juga pernah diaselole oleh Joe. Gila sih ini orang balas dendamnya. Joe yang syok mengetahui fakta tersebut, memohon kepada Adrian agar tidak memberitahukan semua ini kepada Mary. Adrian yang sudah puas dengan balas dendamnya, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. The rest is silent. Joe yang sangat terpukul akan fakta menyakitkan tersebut, lebih memilih untuk pergi dari kehidupan Mary. Namun, sebelum pergi, Joe menghadiahi Mary setengah berlian yang dia dapatkan dari Adrian dan memberikan patung bebek yang sempat dia beli dahulu. Setelah meninggalkan hadiah untuk Mary, Joe pergi menemui Chani untuk menyewa satu kamar penjara untuk dirinya. Joe membayar Chani dengan sisa berlian yang dia punya. Film ini
Diakhiri dengan Joe yang sudah berada di dalam kamar penjaranya dan akan sekali lagi hidup dalam kesendirian. Selesai. Gila, nggak nyangka. Ternyata Mari anaknya si Joe. Ya, seperti yang sudah gue bilang di awal, plot twistnya emang nggak ngotak dan endingnya juga sangat tidak terduga ya guys. Kalau kalian mau nonton yang versi originalnya, yang 2003 itu juga nggak apa-apa guys. Ceritanya secara garis besar sama aja kok, tapi yang original memang lebih natural. Kalau yang 2013 ini ya ceritanya lebih rapi, karena kan remake ya, jadi mungkin mereka bisa improve dari film sebelumnya gitu. Oke, segitu dulu untuk review film Oldboy tahun 2013. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Subscribe.